Mereka adalah kaum raksasa yang hidup mewah, menentang Nabi Hud, dan menyembah patung. Ketika kekeringan melanda, sang Nabi berdoa agar wanita mereka mandul. Tiba-tiba, langit gelap, bukan hujan, melainkan azab yang menyapu kaum Ad hingga tak bersisa. Bencana apa yang mampu menghancurkan peradaban sekuat itu? Kisah ini bermula di seberang batas-batas banjir bandang terbesar yang pernah menimpa bumi. Setelah bahtera Nabi Nuh alaihissalam berlabuh, dan generasi manusia mulai membangun peradaban baru dari sisa-sisa kehancuran, muncullah sebuah kaum yang ditakdirkan untuk menjadi pewaris kemakmuran dan kekuatan fisik yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Kaum Ad. Bayangkan sebuah negeri yang sungguh kontras dengan padang pasir gersang yang sering kita bayangkan. Jauh di selatan semenanjung Arab, di wilayah yang dikenal sebagai Al-Ahqaf, terhampar permadani hijau antara Yaman dan Oman. Ini adalah tanah yang diberkahi, dikelilingi oleh pegunungan pasir yang megah. Lembah-lembahnya menyembunyikan kesuburan yang luar biasa. Air mengalir melimpah, mengairi ladang-ladang yang menghasilkan panen berlimpah ruah. Pohon-pohon kurma tumbuh subur, hewan ternak berkembang biak sehat, dan kehidupan berdetak dengan ritme kemewahan yang tak terputus. Kaum Ad sesungguhnya hidup dalam surga duniawi, sebuah bukti nyata dari kasih karunia tak terbatas Sang Pencipta. Namun, bukan hanya lingkungan yang luar biasa. Kaum ini sendiri adalah anomali. Mereka adalah manusia dengan postur yang membuat kita hari ini tampak seperti liliput. Diriwayatkan, tinggi badan terpendek di antara mereka mencapai 60 siku, sementara raja atau pemimpin mereka bisa menjulang hingga 100 siku. Bisakah Anda membayangkan sosok setinggi itu? Ketika berdiri, bayangan mereka dikisahkan mampu menaungi sepetak tanah dari terik matahari. Kekuatan mereka juga setara dengan postur tubuhnya. Mereka tidak membangun. Mereka menciptakan keajaiban arsitektur dengan tangan kosong. Dinding-dinding tebal, tiang-tiang raksasa, dan bangunan-bangunan tinggi yang mereka dirikan seperti Istana Iram yang legendaris sungguh, belum pernah ada bandingannya di negeri-negeri lain pada zaman itu. Mereka adalah pemegang kendali penuh atas alam di sekitar mereka. Sebuah ras yang diberkahi dengan umur panjang, bahkan ada yang mencapai lebih dari 400 tahun. Generasi demi generasi, mereka tidak mengenal kelemahan atau kematian dini. Kemakmuran, kesuburan, kekuatan, dan usia panjang segala elemen untuk membangun sebuah peradaban yang beriman seutuhnya telah diberikan kepada kaum Ad. Mereka adalah kaum pertama yang muncul sebagai entitas besar setelah kebinasaan kaum Nuh, dan seharusnya mereka menjadi mercusuar syukur dan tauhid. Ironisnya, justru di puncak kekayaan dan kekuatan inilah hati mereka mengeras dan mata mereka buta. Apa yang terjadi pada kaum Ad? Mereka mengalihkan rasa syukur menjadi kesombongan. Mereka menafsirkan berkah sebagai hak dan kekuatan sebagai bukti keunggulan diri. Di tengah ladang yang subur dan di bawah langit yang cerah, mereka melupakan siapa yang menciptakan semua itu. Mereka memahat batu-batu dari gunung mereka sendiri, menciptakan patung-patung berhala yang diberi nama Samsamud, Al-Hattar, dan Huran. Kemudian menundukkan kepala dan menyembah kreasi tangan mereka sendiri. Penyembahan berhala ini bukan sekadar tradisi ringan. Ini adalah inti dari keangkuhan mereka. Mereka percaya bahwa kekuatan mereka yang tak tertandingi berasal dari berhala-berhala tersebut, bukan dari kekuasaan mutlak Allah. Dengan tubuh sekuat raksasa dan kekayaan yang melimpah, mereka merasa tak tersentuh, tak terkalahkan, dan tak perlu tunduk kepada entitas apapun di luar kehendak mereka sendiri. Mereka menjadi kaum yang zalim, kejam, dan tenggelam dalam kemusyrikan yang nyata. Di tengah kegelapan spiritual yang menyelubungi peradaban kolosal ini, diperlukan cahaya yang sama kuatnya, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengirimkan malaikat, tetapi memilih seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud adalah cucu dari Nabi Nuh, keturunan dari bangsa Arab, salah satu dari 4 nabi yang berasal dari Arab. Sejak kecil, ia telah dikenal sebagai sosok yang sangat istimewa. Sebuah permata moral yang diasah di lingkungan yang semakin korup. Jujur, amanah, berbudi pekerti, luhur, semua sifat terpuji yang merupakan kebalikan dari sifat sombong kaumnya melekat pada dirinya. Dia adalah sosok yang bekerja keras, sangat bijaksana, dan ramah dalam pergaulan. Kehidupan dan karakter Nabi Hud adalah dakwah bisu sebelum perintah itu diturunkan. Allah memilihnya sebagai nabi keempat untuk mengemban tugas yang luar biasa berat, menyerukan tauhid kepada para raksasa yang merasa Tuhan. Bisakah Anda bayangkan tugas ini? Berdiri di hadapan manusia yang tingginya 2 hingga 3 kali lipat dari Anda, yang bisa menghancurkan batu dengan tangan kosong, yang memiliki kekayaan tak terbatas,
dan kemudian mengatakan kepada mereka, "Tinggalkan semua yang kalian banggakan dan sembahlah hanya Dia yang telah menciptakanku dan menciptakan kalian." Inilah latar belakang dimulainya drama spiritual terbesar. Di satu sisi, ada kaum yang secara fisik dan material berada di puncak dunia, namun diambang kehancuran spiritual. Di sisi lain, ada seorang nabi utusan Allah, bermodal kejujuran dan hikmah, berdiri sendirian menantang keangkuhan sebuah peradaban raksasa. Pertanyaannya, akankah kekuatan fisik kaum Ad mampu melawan kebenaran yang dibawa oleh Hud? Atau akankah kemewahan membutakan mereka hingga mereka tidak lagi mengenali tanda-tanda kebesaran yang terpampang di depan mata mereka? Inilah permulaan ujian bagi kaum Ad, dan permulaan perjuangan tanpa henti bagi Nabi Hud, yang namanya bahkan diabadikan sebagai nama surah dalam Al-Quran. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan risalah kenabian kepada Hud, dimulailah pertarungan spiritual yang epik melawan kaum Ad. Bayangkan momen genting itu. Nabi Hud dengan hati yang penuh keyakinan dan lisan yang fasih, berdiri di hadapan lautan manusia yang secara fisik menjulang tinggi, bermandi kemewahan, dan mabuk kekuasaan. Ini bukan hanya pertarungan ideologi, melainkan benturan antara kebenaran tunggal melawan kesombongan kolektif. Tugas pertama dan utama Nabi Hud sangat jelas, tidak bertele-tele, dan disampaikan dengan penuh kasih sayang seorang saudara kepada kaumnya sendiri. "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia." Seruan ini adalah fondasi dari seluruh ajaran samawi. Namun bagi kaum Ad, ini adalah serangan langsung terhadap seluruh identitas dan gaya hidup mereka. Mereka telah menghabiskan ratusan tahun membangun patung-patung berhala dengan megah samsamud. Al-Hatar bukan hanya sebagai objek pemujaan, tetapi sebagai simbol kemandirian dan keagungan mereka sendiri. Patung-patung itu berdiri tegak di tengah kota, mungkin diapit oleh tiang-tiang raksasa yang kaum Ad banggakan, seolah menegaskan bahwa mereka tidak memerlukan kekuatan tak terlihat dari langit. Mereka hanya percaya pada apa yang bisa dilihat dan disentuh. Kekuatan otot mereka, hasil panen mereka, dan emas permata dari raja mereka, Jalijan. Maka, Nabi Hud tidak hanya menyerukan ibadah, tetapi juga menawarkan solusi praktis dan logis atas masalah yang mereka hadapi. Ia mengajak mereka berpikir, "Selama ini kamu hanyalah mengada-ada." Sebuah kalimat yang menusuk, menelanjangi kepalsuan dari ritual dan kepercayaan yang mereka warisi secara turun-temurun. Ia menjelaskan bahwa Tuhan-Tuhan buatan mereka hanyalah ilusi yang diciptakan untuk menjustifikasi kesenangan dan kezaliman mereka. Tindakan Nabi Hud selanjutnya menunjukkan kemurnian niatnya, sebuah aspek yang selalu dicurigai oleh kaum materialis. Ia tahu betul kaum Ad, yang terbiasa hidup dalam sistem barter dan imbalan, pasti akan bertanya-tanya, apa untungnya bagi Hud? Berapa banyak harta yang dia minta? Dengan tegas, beliau menjawab keraguan itu sebelum sempat terucap. "Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti betapa luar biasa kejujuran ini?" Hud tidak mencari jabatan, tidak mengincar kekayaan, bahkan tidak mengharapkan pujian. Satu-satunya upah yang ia harapkan datang dari Sang Pencipta semesta. Ini seharusnya menjadi bukti tak terbantahkan tentang kebenaran misinya. Seseorang yang melepaskan segala keuntungan duniawi demi sebuah pesan, pastilah membawa kebenaran hakiki. Namun, kaum Ad tidak melihatnya demikian. Kekayaan telah membuat mereka buta dan tuli. Mereka hanya bisa mengukur segala sesuatu dengan timbangan duniawi. Jika Hud tidak meminta emas atau kekuasaan, pasti dia adalah orang bodoh, atau lebih buruk, gila. Mereka tidak mampu memahami konsep pengorbanan tanpa pamrih. Nabi Hud terus-menerus mengulang dan memperkuat seruannya dengan janji-janji yang menggembirakan. Beliau mendesak mereka untuk bertobat dan memohon ampunan kepada Tuhan mereka. Dan sebagai balasannya, Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras, memulihkan ladang-ladang kering mereka, dan bahkan menambahkan kekuatan di atas kekuatan fisik raksasa yang sudah mereka miliki. "Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa," nasihat Hud, seolah memohon, "Kekuatan fisik kalian sudah luar biasa, tetapi dengan keimanan, kekuatan spiritual kalian akan berlipat ganda." Tetapi kaum Ad terlalu sombong untuk menerima tawaran tersebut. Mereka mengabaikan setiap kata Nabi Hud. Mereka memandang rendah Nabi Hud. Mengapa mereka harus mendengarkan seorang pria yang, meskipun dari kalangan mereka, tampaknya tidak memegang otoritas politik atau kekayaan setinggi mereka? Para pemuka kaum yang menikmati kemewahan dan kesenangan menjadi yang terdepan dalam penolakan. Mereka berbisik-bisik,
Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan dan dia minum apa yang kamu minum. Jika kamu mentaati manusia yang sama seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi. Mereka tidak bisa menerima bahwa Sang Pencipta alam semesta akan memilih seseorang yang begitu biasa dalam penampilan luar untuk membawa pesan yang begitu agung. Mereka menuntut keajaiban spektakuler, sesuatu yang bisa memukul mereka secara fisik hingga berlutut. Mereka berkata, "Wahai Head, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu." Kaum Ad terjebak dalam lingkaran kemusyrikan dan keangkuhan. Mereka ingin agar Nabi Hud memanggil berhala-berhala mereka untuk berbicara atau menyentuhnya dengan api. Mereka ingin bukti yang sesuai dengan pemikiran materialistis mereka. Dan ketika Nabi Hud dengan sabar terus menyampaikan kebenaran, mereka mencapai puncak kekasaran dalam penolakan mereka. Mereka mulai melontarkan tuduhan yang paling menyakitkan. "Gila, kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Dapatkah Anda merasakan kepedihan Nabi Hud saat mendengar ini? Setelah berpuluh-puluh tahun berjuang dengan keringat, air mata, dan kesabaran, setelah menunjukkan bakti-bakti kekuasaan dan keesaan Allah yang terhampar di alam semesta tanah yang subur, kekuatan tubuh mereka sendiri, mereka menolak semua itu dan justru menuduhnya sebagai orang yang sakit jiwa. Ini bukan hanya penghinaan terhadap Hud, tetapi penghinaan mendalam terhadap risalah yang ia bawa. Namun, Hud tidak gentar. Setelah puluhan tahun diriwayatkan sekitar 70 tahun berusaha menyentuh hati mereka, kesabarannya mencapai batas akhir. Tetapi alih-alih menyerah atau membalas dengan amarah, ia membuat deklarasi agung yang memisahkan dirinya dan para pengikutnya dari dosa-dosa kaum tersebut. "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Ini adalah pernyataan pemutusan total bara. Nabi Hud tidak lagi bertanggung jawab atas pilihan mereka. Setelah segala upaya, setelah janji dan peringatan disampaikan secara berulang kali, kaum raksasa itu telah memutuskan jalan mereka sendiri. Mereka memilih untuk tetap berada di jalan kesesatan yang nyata, berpegang pada kebohongan dan menantang Sang Pencipta alam semesta. Mereka telah menutup pintu rahmat, dan ketika pintu rahmat tertutup, apalagi yang tersisa selain datangnya ketetapan takdir? Kaum Ad menantang. Mereka meminta bukti atas ancaman azab itu. Dan Allah sebagai Sang Maha Kuasa tidak pernah menolak tantangan dari kaum yang sombong. Peringatan pertama akan segera tiba, menguji ketahanan fisik dan kekayaan mereka yang selama ini menjadi sumber kesombongan. Kala pernyataan pemutusan hubungan barah dari Nabi Hud alaihissalam menggema di tengah kerumunan kaum Ad, kaum raksasa itu hanya menyambutnya dengan tawa sinis dan tantangan. Mereka merasa terhibur. Mereka dengan tubuh setinggi tiang dan hidup di tanah yang mereka yakini adalah sumber kemakmuran abadi, tidak sedikit pun merasa gentar terhadap ancaman dari seorang pria yang mereka anggap gila. Mereka menuntut bukti, meminta agar Allah yang disembah Hud segera mendatangkan azab yang dinubuatkan, dan jawaban dari langit tidak membutuhkan waktu lama. Seketika, berkah yang selama ini mereka nikmati mulai ditarik perlahan-lahan. Awan-awan yang biasanya membawa kehidupan ke Al-Ahqaf menghilang. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan langit tetap bersih, biru, namun mematikan. Dapatkah Anda bayangkan betapa menakutkannya kemarau yang menimpa kaum yang posturnya setinggi pohon kurma? Di negeri yang tanahnya dikenal sehijau permata, kini yang tersisa hanyalah debu tebal. Ladang-ladang yang tadinya menghampar subur dan menghidupi ribuan ternak kini retak-retak, menganga seperti luka di bumi. Mata air yang menjadi denyut nadi peradaban mereka mulai surut, lalu benar-benar kering. Hewan-hewan ternak sumber utama kekayaan mereka selain pertanian mulai jatuh sakit dan binasa, meninggalkan bau bangkai yang menyengati udara yang dulunya segar. Inilah ironi yang menusuk. Kaum Ad adalah kaum yang paling kuat fisiknya di muka bumi. Mereka bisa memahat gunung, membangun istana yang menantang cakrawala, dan mengangkat beban yang mustahil bagi manusia biasa. Namun, di hadapan kekeringan ini, semua kekuatan itu menjadi nol besar. Bisakah otot raksasa memaksa hujan turun dari langit yang enggan? Bisakah tiang-tiang megah istana Iram menahan tanaman agar tidak layu? Tentu saja tidak. Mereka begitu kuat sehingga tidak pernah belajar untuk bersandar pada apapun selain diri mereka sendiri. Dan kini, kekuatan diri itu tidak berguna sama sekali. Kekeringan ini berlangsung bukan hanya satu musim, tetapi berlanjut tanpa henti selama 7 tahun penuh. Selama itu pula, penderitaan dan kerugian terus meningkat, kebutuhan pangan mereka melambung tinggi, sementara cadangan mereka menipis drastis. Kaum yang terbiasa hidup dalam kemewahan,
kini mulai merasakan cengkeraman kelaparan dan kehausan yang melumpuhkan. Kematian yang dulunya asing bagi kaum yang berumur ratusan tahun mulai menghantui, menelan korban hingga mencapai setengah dari populasi mereka. Di tengah musibah yang seharusnya membuka mata dan hati mereka, kaum Ad justru semakin keras kepala dan angkuh. Mereka tidak melihat kekeringan ini sebagai azab atau peringatan dari Allah. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai gangguan sementara, sebuah nasib buruk yang harus mereka lawan dengan kesombongan. Mereka tetap berpegang teguh pada patung-patung berhala mereka, memohon kepada Samsamud dan Al-Hatar untuk mengirimkan hujan, tanpa menyadari bahwa patang-patang itu hanyalah batu bisu yang tak berdaya. Melihat kaumnya yang tetap tenggelam dalam kesesatan, meskipun telah merasakan penderitaan hebat, hati Nabi Hud alaihissalam diliputi keputusasaan yang mendalam. 70 tahun dakwah, 7 tahun kekeringan, tetapi keangkuhan mereka tak terkikis. Dalam kondisi putus asa ini, Hud memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan hukuman yang lebih spesifik, hukuman yang secara psikologis mampu menggoyahkan pondasi kebanggaan mereka. Doa yang dipanjatkannya sangatlah dramatis dan menyentuh inti kesombongan kaum Ad. Nabi Hud memohon agar wanita-wanita kaum Ad dimandulkan, agar rahim-rahim mereka berhenti berfungsi. Ini adalah pukulan yang sangat telak, jauh lebih menyakitkan daripada kekeringan itu sendiri. Mengapa doa ini begitu menghancurkan bagi mereka? Karena kaum Ad adalah kaum yang sangat bangga dengan kelangsungan hidup dan kekuatan fisik mereka. Mereka adalah ras raksasa yang mendominasi. Bagi mereka, tidak adanya keturunan berarti kepunahan. Mereka yang berumur ratusan tahun mendapati bahwa garis keturunan mereka akan terputus, bahwa keagungan fisik mereka tidak dapat diwariskan. Tidak ada bayi yang lahir, tidak ada generasi baru yang akan mewarisi kebesaran mereka. Doa Hud dikabulkan segera, dan azab kemandulan itu menimpa kaum tersebut. Para pria raksasa yang perkasa tiba-tiba mendapati istri-istri mereka, betapapun sehatnya, tidak mampu mengandung. Ini menciptakan krisis kepemimpinan dan moral yang luar biasa. Panik dan ketakutan mulai merayap di balik dinding-dinding istana yang megah. Mereka tidak lagi berbicara tentang kekeringan, tetapi tentang bencana yang lebih pribadi dan fatal, kegagalan reproduksi. Mereka segera mengadukan hal ini kepada Raja Jalijan, pemimpin mereka. Bisakah Anda bayangkan, Raja Jalijan yang setinggi 100 siku, yang bisa menghancurkan gunung, kini harus mendengar keluhan dari para pembesarnya. Sesungguhnya Hud telah membuat istri-istri kami mandul. Kami khawatir apa yang dikatakannya itu memang benar. Raja Jalijan berada dalam dilema yang tidak mungkin ia pecahkan. Kekuatan fisiknya tidak berguna di hadapan doa seorang nabi. Ia bisa memancung Hud, tetapi ia tidak bisa membatalkan ketetapan ilahi yang memandulkan rahim wanita kaumnya. Kehidupan di Al-Kahf berubah menjadi mimpi buruk yang kering dan steril. Meski dilanda ketakutan yang mendalam akibat kemandulan dan kekeringan, kaum Ad tetap menolak untuk beriman. Sikap mereka sama kerasnya dengan batu yang mereka sembah. Alih-alih bertobat, mereka semakin membenci Nabi Hud. Melalui wahyunya kembali memerintahkan Hud untuk menyampaikan kabar gembira. Jika mereka beriman, azab akan diangkat. Namun, sekali lagi, mereka meresponsnya dengan kekerasan. Mereka melemparinya dengan batu, terus-menerus menentangnya. Disinilah kesombongan kaum Ad mencapai titik tidak bisa kembali. Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah kepada Allah Ta'ala saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar." Tantangan itu, di tengah kelaparan, kehampaan ladang, dan keputusasaan karena kepunahan keturunan, adalah manifestasi terakhir dari keangkuhan mereka. Mereka telah menerima 2 peringatan besar kekeringan dan kemandulan, tetapi hati mereka tetap tertutup. Mereka tidak hanya menolak rahmat, tetapi sekarang, mereka secara eksplisit meminta azab terakhir, azab pemusnahan yang akan datang dari langit. Mereka memaksa Sang Maha Kuasa untuk menunjukkan kekuasaannya yang tak terbantahkan, dan Allah yang telah memberikan tenggang waktu yang sangat panjang, siap untuk mengakhiri drama penolakan ini. Di tengah lembah Al-Kahf yang telah kering kerontang selama 7 tahun, di bawah langit yang kejam menahan setiap tetes air, kaum Ad telah mencapai titik didih antara keputusasaan dan keangkuhan. Kekuatan raksasa mereka telah terbukti tak berguna melawan kemarau panjang, dan kepunahan garis keturunan melalui kemandulan telah menyentuh inti kesombongan mereka. Namun, mereka tetap menolak tunduk. Ketika mereka menantang Nabi Hud alaihissalam untuk membuktikan ancaman azab, tantangan itu bukan lagi gertakan kosong. Itu adalah permintaan fatal. Allah Subhanahu wa Ta'ala merespons permintaan itu dengan sebuah pemandangan yang pada mulanya tampak seperti mukjizat paling indah yang pernah mereka saksikan. Suatu pagi, pandangan mata mereka yang telah lama mendamba keajaiban langit
menangkap fenomena yang mengubah atmosfer kota. Dari ufuk yang jauh, sebuah gumpalan besar, hitam dan pekat mulai bergerak perlahan melintasi gurun. Gumpalan itu bukan sekadar awan biasa. Ia adalah massa udara yang begitu padat dan gelap, seolah-olah membawa seluruh lautan di perutnya. Bayangkan kegembiraan yang meledak di tengah-tengah kaum Ad. Setelah 7 tahun disiksa oleh terik matahari dan debu, setelah memohon kepada patang-patang batu yang tak bernyawa, kini di kejauhan, mereka melihat tanda-tanda yang mereka yakini sebagai pertolongan dewa-dewa mereka. Mereka tidak ingat lagi ancaman Nabi Hud. Atau mungkin mereka mengira ancaman itu telah berlalu dan kini datanglah pertanda rahmat. Mereka saling berseru, ini adalah awan yang akan menyelamatkan kita. Ini adalah hujan yang akan memulihkan ladang dan ternak kita. Sorak-sorai memenuhi jalanan, tawar yang bercampur dengan ratapan lega. Mereka bergegas keluar dari istana dan rame-rama mereka yang megah. Mata mereka terpaku pada massa hitam yang terus membesar dan mendekat. Mereka melihatnya sebagai akhir dari penderitaan. Sebagai bukti bahwa tuan-tuan mereka Samsamud Al-Hattar Huran masih berkuasa dan telah menjawab permohonan mereka yang sombong. Betapa indahnya ilusi. Namun, di tengah hiruk-pikuk kegembiraan yang menyesatkan itu, terdengar suara yang berbeda. Suara yang dipenuhi kekhawatiran dan peringatan yang dalam. Itu adalah suara Nabi Hud alaihissalam. Beliau menyaksikan fenomena itu dengan pandangan yang sama sekali berbeda dari kaumnya. Beliau tahu betul apa yang dibawa oleh awan hitam pekat itu. Ia bukan sekadar pertanda turunnya air. Ia adalah pembawa kehancuran. Nabi Hud, dengan sisa-sisa kesabaran dan kasih sayang terakhirnya, segera berdiri tegak di tengah kaumnya. Beliau berusaha menembus kerumunan raksasa yang sedang mabuk euforia itu. Demi Allah, wahai kaumku, serunya dengan suara lantang, awan yang kalian sambut gembira ini bukanlah pertanda baik. Ini bukanlah hujan yang kalian harapkan. Ini adalah pertanda buruk. Ini adalah angin topan yang telah kalian tantang untuk datang. Ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menimpa kalian karena kemusyrikan dan penolakan kalian. Ia mencoba menjelaskan, mengingatkan mereka bahwa Allah telah mengabulkan tantangan mereka dengan cara yang paling mengejutkan. Ini adalah azab pemusnahan, bukan air kehidupan. Bagaimana respon kaum Ad? Mereka menolak untuk percaya. Mereka tidak mau mengakui kebenaran yang begitu menyakitkan di saat harapan palsu mereka. Mereka menoleh ke arah Hud dengan pandangan meremehkan, seolah berkata, lihatlah orang gila ini. Kami melihat rahmat. Dia melihat bencana, mana buktinya? Mereka menuntut bukti fisik sekali lagi. Mereka telah dibutakan oleh kekeringan, dibingungkan oleh kemandulan, dan kini ditipu oleh penampakan awan. Mereka benar-benar menempatkan iman mereka pada ilusi visual semata. Kaum Ad tidak mau mempercayai segala perkataan Nabi Hud, terus-menerus meminta bukti yang lebih konkret dan mendesak. Keangkuhan mereka telah menjadi tirai tebal yang menghalangi akal sehat dan hati nurani. Mereka tidak bisa menerima bahwa setelah segala penderitaan, azab yang lebih besar justru sedang berjalan menuju mereka, dibawa oleh awan yang mereka sambut dengan sorak-sorai. Maka, kaum Ad, dengan segala kekejaman dan penolakan mereka, secara efektif telah menyegel nasib mereka sendiri. Mereka telah merespons panggilan terakhir untuk bertobat dengan ejekan dan tantangan. Nabi Hud telah memenuhi risalahnya sepenuhnya. Tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk mengelak di hari perhitungan. Sang Nabi telah memberikan peringatan terakhirnya. Sekarang, giliran Allah yang berbicara melalui kekuatan alam yang tak tertandingi. Saat awan hitam pekat itu bergerak semakin cepat, meliputi seluruh kawasan Olokov dalam kegelapan, angin mulai berhembus. Bukan angin sepoi-sepoi yang membawa kesejukan dari hujan, melainkan hembusan ganas yang semakin kuat, semakin dingin, dan semakin membinasakan. Kegembiraan kaum Ad seketika berubah menjadi kebingungan, lalu ketakutan yang mencekam. Mereka mulai merasakan getaran yang tidak biasa, dan menyadari, terlambat, bahwa inilah yang dimaksudkan oleh Hud. Nabi Hud alaihissalam setelah menyelesaikan peringatan terakhirnya, dan para pengikutnya yang setia hanya bisa menyaksikan dengan hati sedih ketika tirai hitam azab itu benar-benar turun. Mereka telah memilih, mereka telah menantang, dan kini mereka harus menerima konsekuensinya. Sebuah angin topan yang dahsyat yang dicatat dalam kitab suci sebagai Rihun Akiim, angin pembinasa, siap dilepaskan untuk menghapus peradaban raksasa yang menolak untuk berlutut di hadapan penciptanya. Dalam beberapa saat ke depan, peradaban kaum Ad yang dibangun dengan tiang-tiang megah dan dipenuhi oleh manusia-manusia terkuat akan diuji oleh kekuatan yang jauh melampaui perhitungan manusia. Apakah fondasi istana Iram yang dibangun dengan keangkuhan itu mampu menahan murka langit? Jawabannya akan segera terkuak dalam kehancuran yang total dan tanpa sisa. Saat awan hitam pekat
yang mereka sangka adalah hujan pembawa rahmat. Menaungi seluruh kawasan Olokov dalam kegelapan yang total dan menyesakkan, kaum Ad akhirnya menyadari kengerian yang akan menimpa mereka. Sorak-sorai yang semula menyambut kedatangan awan itu seketika tercekat di tenggorokan mereka, berganti menjadi teriakan ketakutan yang dingin. Namun, kesadaran itu datang terlambat. Di hadapan mereka, bukan air yang turun, melainkan azab yang telah mereka minta dan tantang. Angin yang dilepaskan ke atas mereka bukanlah angin topan biasa. Ia adalah Rihun Aqiim, angin pembinasa, instrumen murka ilahi yang dirancang untuk membersihkan bumi dari keangkuhan. Awalnya, ia datang sebagai jeritan yang menusuk telinga, suara yang mendahului kekuatannya yang mengerikan. Getarannya terasa bukan hanya di telapak kaki, tetapi merambat langsung ke sumsum tulang para raksasa yang sombong itu. Saat angin itu benar-benar menghantam, dampaknya jauh melampaui badai terkuat manapun yang pernah mereka kenal. Ia tidak berputar seperti pusaran air. Ia adalah ledakan kekuatan horizontal yang terfokus dan tak bertepi, menghancurkan apapun yang dilewatinya. Atap-atap istana mereka, yang dibangun dengan kayu terbaik, dicabut dan dirobek-robek seolah hanya lembaran daun kering. Batu-batu pahatan yang mereka banggakan sebagai simbol kemajuan teknologi mereka, mulai berjatuhan dari dinding-dinding tiang yang menjulang. Udara menjadi tebal dipenuhi debu, pasir, dan pecahan dari kemewahan mereka sendiri, mengubah pandangan menjadi lautan kekacauan yang buta. Di tengah hamukan tak terkendali ini, kaum Ad, yang paling kuat di antara umat manusia, mencoba melawan. Bayangkan postur raksasa mereka, pria setinggi puluhan siku berjuang untuk menancapkan kaki mereka ke tanah. Otot-otot besar mereka menegang dalam upaya sia-sia melawan musuh yang tidak terlihat dan tidak berwujud. Mereka yang biasa mengangkat batu besar seperti kerikil, kini tak mampu menjaga keseimbangan tubuh mereka sendiri. Ironi terbesar dari azab ini terletak pada postur mereka. Mereka yang bangga dengan ketinggian dan kekuatan mereka kini mendapati bahwa tinggi badan mereka menjadi titik lemah. Angin itu dengan cerdas dan kejam memanfaatkan ketinggian mereka. Ia menyergap, mencengkeram dan mencabut tubuh-tubuh raksasa itu dari tanah, seolah mereka hanyalah batang ilalang kering. Tubuh-tubuh besar itu diangkat tinggi-tinggi ke udara yang gelap, berputar tak berdaya dalam kegilaan badai. Teriakan ketakutan mereka ditelan oleh raungan angin yang memekakkan telinga. Pemandangan itu pasti merupakan puncak dari kehancuran spiritual dan fisik. Kaum yang percaya bahwa mereka tak terkalahkan, kini diterbangkan seperti debu. Narasi-narasi tentang pemusnahan ini menggambarkan kengerian yang tak terbayangkan. Angin itu akan menghempaskan tubuh-tubuh raksasa itu ke tanah dengan kekuatan luar biasa, meremukkan tulang belulang mereka, dan bahkan dengan kecepatan dan kekuatan yang ekstrem, memisahkan kepala mereka dari badan. Mayat-mayat mereka berserakan di tanah, terbaring tak berdaya, tampak seperti pohon kurma yang tumbang dan tercabut dari akarnya. Mereka yang selama ratusan tahun merasa kebal terhadap kematian, kini menemukan akhir yang brutal dan instan. Kehancuran ini bukanlah kilasan sesaat. Azab Rihun Aqiim berlanjut tanpa jeda selama 7 malam dan 8 hari penuh. Bisakah Anda bayangkan siksaan psikologis dan fisik dari hukuman yang begitu berkepanjangan? Selama lebih dari seminggu, tidak ada setetes pun air yang turun untuk menyegarkan. Hanya angin yang tak henti-henti nia membinasakan. Kekuatan fisik yang mereka puja tidak mampu memberi mereka perlindungan sekejap pun. Mereka tidak dapat berlari, tidak dapat bersembunyi di balik tiang-tiang megah mereka, karena tiang-tiang itu sendiri ikut diuji dan dihancurkan. Kota Iram yang berjuluk Iram di Zatil Imaat, Iram yang memiliki tiang-tiang tinggi, yang mereka banggakan sebagai monumen kesombongan, kini menghadapi ujian terakhir. Tiang-tiang raksasa yang dipahat dengan bangga itu, yang seolah menantang langit, kini dihancurkan oleh kekuatan yang datang dari langit. Fondasinya diguncang, strukturnya diluluh lantakan. Dalam waktu 7 malam 8 hari, sebuah peradaban arsitektural yang tak tertandingi diubah menjadi puing-puing. Menjadi bukti bisu bahwa keindahan dan kekuatan material tidak berarti apa-apa di hadapan kehendak Sang Pencipta. Lalu, bagaimana dengan Nabi Huda alaihissalam dan para pengikutnya? Allah, dengan rahmatnya yang tak terbatas, tidak akan membiarkan orang-orang beriman binasa bersama kaum yang zalim. Mereka telah diperintahkan untuk mengisolasi diri di suatu tempat yang telah ditentukan. Suatu area yang secara ajaib dilindungi dari amukan angin pembinasa. Mereka menyaksikan dari tempat perlindungan mereka, mungkin hanya merasakan hembusan angin sepoi-sepoi yang menyegarkan tubuh. Sebuah kontras yang menusuk hati dengan badai maut di luar sana. Mereka selamat, tidak hanya karena keimanan mereka, tetapi karena kepatuhan mutlak mereka terhadap perintah Nabi mereka. Setelah 8 hari yang panjang,
angin itu akhirnya mereda. Ketika Nabi Hud dan sisa pengikutnya keluar dari tempat perlindungan, mereka disambut oleh pemandangan yang sunyi dan mengerikan. Al-Ahqaf, yang sebelumnya merupakan permadani hijau yang ditopang oleh tiang-tiang megah, kini hanya tersisa gurun pasir yang berantakan, diselimuti debu dan tulang. Tidak ada satupun tanda kehidupan dari kaum Ad. Tidak ada raksasa yang selamat untuk menceritakan kisah kengerian itu. Mereka telah dibersihkan sepenuhnya. Meninggalkan di belakang mereka hanya sebuah keheningan yang sangat berat. Keheningan yang berteriak tentang konsekuensi dari kesombongan, penolakan, dan kezaliman. Kekuatan fisik yang mereka banggakan, istana-istana yang mereka anggap abadi, dan usia ratusan tahun yang mereka yakini sebagai kekebalan, semuanya gagal di hadapan angin. Warisan yang mereka tinggalkan bukanlah peradaban, melainkan pelajaran abadi, bahwa kebesaran sejati bukanlah milik makhluk, tetapi hanya milik Sang Pencipta. Nabi Hud dan para pengikutnya kemudian melanjutkan perjalanan, menyebarkan ajaran tauhid di negeri-negeri lain, membawa serta kisah tragis kaum Ad sebagai peringatan nyata bagi semua umat manusia yang akan datang. Setelah 8 hari dan 7 malam badai tanpa ampun, badai yang menghapus sebuah peradaban dari peta bumi, keheningan yang menyelimuti Al-Ahqaf terasa lebih berat dan menekan daripada raungan angin itu sendiri. Nabi Hud alaihissalam dan segelintir kaum beriman yang selamat melangkah keluar dari tempat perlindungan mereka yang damai, tempat Allah menjaga mereka dari rihun aqim. Bisakah Anda bayangkan kontras pemandangan yang menyambut mereka? Hanya beberapa hari yang lalu, ini adalah negeri yang dipenuhi suara tawa riang yang sombong, jeritan perintah, dan dentuman palu yang membentuk batu-batu raksasa. Sekarang, tidak ada apa-apa selain desingan pasir yang dibawa oleh hembusan angin biasa, dan pemandangan miat-miat bergelimpangan. Mayat-mayat raksasa yang perkasa, kini terbaring tak berdaya, tercabut dari bumi seolah mereka tidak pernah memiliki akar. Mereka tampak seperti batang pohon palem yang tumbang, sebuah metafora yang tajam untuk keangkuhan yang telah hancur. Tidak ada kesenangan, apalagi sorak-sorai kemenangan, dalam hati Hud dan para pengikutnya. Hanya ada kesedihan mendalam dan ketenangan yang pilu. Itu adalah kesedihan seorang nabi yang menyaksikan kehancuran kaumnya, meskipun mereka sendiri yang memilih jalan itu. Itu adalah pengingat bahwa tujuan dakwah bukanlah untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan. Di tengah puing-puing itu, mereka melihat sisa-sisa terakhir dari kota Iram, istana-istana yang pernah menjulang, yang tiang-tiangnya adalah keajaiban dunia, kini sebagian besar telah terkubur atau roboh berantakan. Bangunan yang dibangun dengan keangkuhan manusia telah ditundukkan oleh kuasa yang tak terduga. Nabi Hud dan para pengikutnya tidak berlama-lama di sana. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan di Al-Ahqaf. Azab telah ditunaikan, pelajaran telah diberikan. Perjalanan mereka selanjutnya adalah perjalanan spiritual dan fisik. Mereka adalah sisa-sisa peradaban yang harus membangun kembali bukan hanya kehidupan, tetapi juga mercusuar tauhid bagi generasi mendatang. Mereka melakukan perjalanan ke utara, menuju daerah yang diyakini kemudian menjadi wilayah suci Makkah, membawa serta benih keimanan murni. Perjalanan ini bukanlah pelarian, melainkan migrasi dengan tujuan suci. Setiap langkah mereka di atas pasir adalah penegasan bahwa mereka memilih Allah, bahkan ketika seluruh dunia di sekitar mereka runtuh. Pelajaran terbesar yang kaum Ad tinggalkan adalah tentang relativitas kekuatan. Kaum Ad membanggakan diri dengan postur dan kekuatan yang bisa menghancurkan batu. Mereka berabad-abad hidup tanpa penyakit, membangun tanpa batas. Mereka percaya bahwa kekuatan fisiklah yang mengatur alam semesta. Namun, apa yang terjadi? 7 tahun kekeringan, sebuah perubahan kecil dalam ekosistem, membuat mereka bertekuk lutut. Kemudian, rihun aqim, sebuah angin yang tak berwujud dan tak bisa dilihat, mengalahkan semua kekuatan otot, semua tiang arsitektur, dan semua kekayaan material mereka. Di hadapan angin, manusia yang tertinggi di bumi menjadi yang paling rentan. Ini mengajukan pertanyaan mendasar kepada kita. Di mana sebenarnya letak kekuatan sejati? Apakah ia ada pada otot yang menonjol, pada kekayaan yang tak terhingga, atau pada kekuatan tak terlihat yang mampu mengendalikan badai? Kisah kaum Ad mengajarkan kita bahwa semua kekuatan di dunia ini hanyalah pinjaman, dan satu-satunya kekuatan sejati yang abadi adalah kekuatan keimanan dan kekuatan kepatuhan kepada Sang Pencipta. Tanpa fondasi spiritual itu, benteng sekuat apapun akan runtuh, seperti kartu remi dihempas badai. Nabi Hud dan para pengikutnya membawa pelajaran ini sebagai harta paling berharga. Mereka tidak membangun istana lagi, mereka membangun hati yang kuat. Mereka tidak lagi bergantung pada panen berlimpah. Mereka bergantung pada rezeki dari Allah. Mereka menjadi sumber cahaya di tengah kegelapan,
menyampaikan kisah tragis Iram kepada setiap suku dan kabilah yang mereka temui. Mereka menceritakan bagaimana patang-patang berhala yang megah dan diagungkan tidak mampu melindungi diri mereka sendiri, apalagi kaum yang menyembahnya. Mereka menjadi saksi hidup atas kebenaran janji dan peringatan Allah. Kisah Iram di Zatil Imad, kota bertiang tinggi, tidak pernah benar-benar hilang. Ia hidup sebagai legenda yang menghantui dan peringatan yang keras. Bahkan jauh setelah Nabi Hud wafat dan peradaban baru mulai terbentuk, cerita kaum Ad menjadi tolok ukur keangkuhan dan kebinasaan. Ketika kaum-kaum selanjutnya, seperti Samud, mulai mengulangi kesombongan dan kemusyrikan, Allah menggunakan kisah kaum Ad sebagai referensi. Tidakkah kamu mengambil pelajaran dari apa yang menimpa saudara-saudaramu, kaum Ad? Ini menunjukkan betapa pentingnya warisan sejarah dalam pandangan ilahi. Kisah-kisah kaum terdahulu tidak diceritakan sebagai dongeng belaka, tetapi sebagai kurikulum abadi untuk menguji kecerdasan spiritual dan moral setiap generasi. Kaum Ad telah mati, tetapi kesombongan mereka tetap hidup sebagai penyakit spiritual yang siap menginfeksi kaum manapun yang berpuas diri dengan kekayaan dan kekuatan duniawi. Melalui kebinasaan kaum Ad, Allah menegaskan bahwa Dia memberi kekayaan dan kekuasaan kepada siapapun yang Dia kehendaki, bahkan kepada para penyembah berhala, tetapi Dia menarik romitnya ketika berkah itu digunakan untuk menantang Sang Pemberi. Kemukmuran kaum Ad adalah ujian, dan mereka gagal total dalam ujian itu. Warisan kaum Ad adalah gurun yang luas dan sunyi, tempat kekayaan terbesar dan kekuatan fisik terbesar pernah binasa. Ini adalah bukti bahwa tidak ada perjanjian damai antara Allah dan kaum yang zalim. Nabi Hud, di sisi lain, meninggalkan warisan yang jauh lebih kekal. Benih tauhid yang ditanam kembali di tanah yang subur, hati yang bersyukur, dan kisah peringatan yang akan terus dibacakan sampai akhir zaman. Dengan demikian, meskipun kaum Ad telah tiada, kisah mereka yang termaktub dalam wahyu suci terus berbicara keras kepada kita hari ini, mengingatkan kita untuk selalu menempatkan iman di atas materi dan kerendahan hati di atas keangkuhan.